الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kompak jawabannya yang udah siap kambing. Siap kambingnya atau siap tusukannya? Siap tusukannya. Hareng. Siap areng. Nungguin daging siap. Arengnya sama tusukannya. Ya, nungguin dagingnya. Nggak taunya nggak dapat. Ibu mah jawabannya terlalu gawat. Ya, saya tahu itu sebenarnya. Ya, karena udah siap kambing sama sapinya. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati para muslimat, ibu-ibu majelis taklim at-thayyibah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari khusus ibu ketua majelis taklim, ibu Rosmadini, ibu RT, ibu RT-nya Bu Karlina. Ya, ketua kepemimpinan, semoga sehat walafiat, beserta ketua dan pimpinan gang Pulau Minggu 8 Wiwi endangnya. Wiwi, ya, ketua gang ya, sehat sehingga terbina di Majelis Taklim At-Thayyibah sekarang yang bertempat di Pulau Minggu 8. Istiqomah, yang istiqomah, yang enggak istiqomah ya semoga kelak nanti istiqomah. Amin. Ya, bukan hanya tigangnya sendiri yang tadi, tetapi juga tigangnya sendiri. Tigang sendiri maupun tigang sendiri. Kita hadir ya. Semoga semuanya sehat. Amin. Kita dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, majelis taklim itu memang begini. Sedikit nih yang hadir, nggak apa-apa, ini banyak. Lebih dari 3 itu gampang. Ya, kalau 1 yang hadir baru sedikit. Ya, kalau taklim itu biasa. Kalau yang banyak itu taklim akbar. Banyak penyampaian, banyak taklim. Itu belajar. Kalau yang belajar itu nggak semuanya senang, karena belajar itu berat. Nah ini nggak ada yang belajar berat. Ya, bawaan badan berat nggak ada yang gitu. Ya, makanya susah payah jihad. Ya, setiap malam Jumat saya hadir nih, alhamdulillah hadir, semoga istiqomah. Ya, tunggu apalagi malam Jumat Sayyidul Ayyam Lailatul Qadar ya, pelaksanaan manfaatkan mumpung masih sehat. Kalau udah mati nggak boleh ngaji ya, nggak boleh berpesan. Nanti nama kalau mati gotong ya ke majelis taklim, jangan ya, mengubarin yang ngaji. Nggak ngaji sini mau selonjor di depan sini ya, bisa. Mumpung masih sehat, yuk ngaji, bisa duduk, bisa melangkah. Kita isi dengan pengajian, duduk sejenak. Baju itu biar pakai, biar nggak dasteran, biar dasteran, tas itu biar dibawa pakai, biar pakai pro. Kalau di rumah masa pakai pro? Enggak kan? Kayak kerudung yang langsung masukin kan? Kadang kebalik. Kan ada yang DO.
Kalau kebalik, dapat rezeki. Ya kan? Dapat apa sih ya? Balik gue dapat rezeki kebalik. Ya. Kalau kebalik kan ya, makanya guru saya ada yang kebalik ya. Ya, semoga menjadi sinyal baiknya. Baik ini dapat rezeki. Kenapa? Kebalik. Ya, saya lihat WA dan makan. Rezekinya itu gara-gara pakai baju kebalik nggak sengaja. Kalau sengaja, enggak. Tadi kau keluar pakai sandal kebalik. Ya mungkin syukur kita kepada Allah atas semua karunia yang Allah limpahkan pada diri kita. Hari ini kita bersama-sama di Flamingo 8. Semoga gang yang kita bermenang ini menjadi gang yang barokah. Duduk di sini semuanya adalah keberkahan, dipersaksikan bahwa malam Jumat kita mengaji. Ya, semoga jadi amal soleh bagi kita. Duduk sejenak, tidak usah lama-lama. Ya, balik jam berapa? Jam 8 udah selesai. Ya, udah selesai. Nggak bakalan nginep di sini. Ya, harus sahur di sini. Ngerepotin pulang minggu 8. Puasa nggak? Puasa ya. Ya, raih keutamaan awal bulan Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu puasa. Tanggal 10-nya makan setelah sholat. Cobaannya banyak, memang banyak cobaan. Ya, cobaannya banyak, ujiannya banyak. Ya, saya tiap hari itu ada taklim makan puasa bu. Besok nih. Ya, besok makan lagi puasa bu. Besok nih. Ada yang bilang bentar lagi tanggal 8 sama tanggal 9. Ya, semoga masih sehat. Semoga sehat. Ya. Di tanggal 8-nya khawatir ada yang nggak puasa juga. Tanggal 9. Ya, tanggal 9-nya khawatir juga. Ya. Besok nih paginya. Tapi kalau nggak puasa itu paginya terlalu. Makanya dengan makan dulu, nanti opor-opor lontong apa cicipin setelah sholat Id. Atau dicicipin sebelumnya, masak sehari sebelumnya. Tapi kalau masak santan katanya semakin diangetin makin meresap ya. Ya jadi untuk lebaran masak sekarang lah. Ya, angetin lagi, nggak boleh makan, angetin lagi, nggak boleh dimakan kalau nggak takbiran. Ya, angetin lagi, wah gitu ayam. Bisa makan pakai sedot. Ya, bisa makan pakai sedot. Ya, jadi bikin kuahnya sepanci khusus diangetin sampai berapa hari yang akan datang, 7 hari yang terus. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terhatur kepada Habibina wa Syafi'ina Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uswah dan suri tauladan kita semua. Semoga kita semua termasuk umat Nabi Muhammad yang kelak mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaatul ummah, syafaat yang agung yang dimiliki oleh Rasulullah untuk umatnya. Ya, makanya kita kalau ngaku sebagai umat Nabi Muhammad ada harapan itu mendapatkan syafaat. Kalau ngaku saja sebagai umat Nabi Muhammad ketika di dunia itu udah mendapatkan, berharap untuk mendapat syafaat. Apalagi kita gemar bersolawat, apalagi kita gemar melakukan hal-hal yang diperintah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paling tidak tiba lampu meskipun sedikit. Ya, tiba meskipun sedikit itu depannya ada makanan. Ya, apalagi sebentar lagi kita mau berkurban. Saya ingatkan kembali, ada 3 hal kan dalam berkurban. 1, niat sampai kepada Allah. Niatnya sampai kepada Allah, jangan dirusak. Niat kurban kita itu yang pertama sampai kepada Allah, yang ikhlas. Yang kedua, dagingnya sampai kepada saudara kita, bukan sampai ke kita. Ya, yang diutamakan sampai kepada saudara kita, nggak boleh mungkin. Ya,
ibu nggak dapat. Enggak bu, dosanya kan kurban. Ya nggak boleh disebut-sebut, serahkan kepada panitia semuanya. Ya, jadi dagingnya sampai kepada saudara kita. Makanya bu, kalau suami kita nanti ada jadi apa? Panitia, biasanya jadi panitia ya. Kalau nanti suami kita jadi panitia, tolong ya para istri di rumah nggak usah titip-titip ke suami. Jadi berbeda ya. Ya, jangan. Ya, jangan minta dibawain. Bikin bingung suami nanti ketika ngerjain dari panitia. Masih motong-motong melirik mana berbeda. Ya, istri saya nitip. Ya, pengen minta berbeda. Yang dikasih kepada panitia itu bukan upah, tetapi hadiah. Kalau upah, ya berarti harus sama semua panitia itu. Tapi kalau hadiah, kalau ada bagiannya terima, kalau nggak ada bagiannya, udah. Makanya modal panitia itu bukan pisau, tetapi ilmu. Modal jadi panitia kurban bukan pisau. Yang penting punya pisau jadi panitia kurban. Modal panitia kurban itu ilmu. Yang kedua ikhlas. Ya, jadi nggak perlu berharap ketika kita jadi panitia kurban, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, jangan titip-titip. Ya, bawa buntut ya Pak. Boleh nggak Mi? Tanduknya aja Mi. Buat apa tanduk? Bisa gantung Mi depan rumah. Ya, buat nakut-nakutin tuyul biar nggak masuk. Enggak, tuyul nggak masuk sama, nggak takut pada tanduk. Jadi, ya, yang pertama niat sampai kepada Allah. Yang kedua, dan daging sampai kepada saudara kita. Makanya dan pernah saya sampaikan. Nanti di Idul Adha belilah daging. Beli daging meskipun sedikit seperempat. Ya daging ayam, daging kambing, daging sapi. Beli, masak di rumah. Karena kalau kita sama-sama punya daging, keserakahan itu berkurang. Kita nggak serakah, nggak nunggu-nunggu banget. Kenapa? Karena di rumah sudah ada daging. Ya, udah nggak kurban, beli tusukan. Semangat amat. Libur ngaji mau nyatim. Kurban nggak mau nyatim, ya siapa yang bisa? Ya, jadi kalau dapat sedikit ntar ngomel. Ya, kalau nggak dapat apalagi. Ya, jadi nggak usah berharap. Ya, nggak usah berharap segitu. Kalau dikasih diterima, nggak dikasih diam karena di rumah juga punya daging. Ya, di rumah punya daging. Ya, jadi daging itu buat saudara kita. Kalau kita ditanya, ya silakan. Mau pesan apa Bu? Biasanya yang dipesan apa Bu? Loh, mau pesan apa Bu? Bulunya Pak? Ya. Saya mau pesan bulunya Pak. Kenapa Bu? Buat kenang-kenangan. Buat peyek. Bisa bulu kambing buat peyek. Bulu kambing. Ya, jangan suka seperti itu. Ya, biar apa? Sayang pahala kita. Semoga ikhlas diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena satu tetes darah hewan kurban kita menyentuh tanah, semua orang yang berkurban itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saksikan nanti sambil bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, hanya nanti saksikan. Lihat kalau ada kambing nonton, ya kambing di sebelah masjid, ya, itu sunnah hukumnya. Ya, kenapa? Sebagai pendidikan bahwa ini kambing yang dijadikan oleh Allah sebagai media ya untuk kita sebagai hamba Allah dalam rangka meningkatkan
keimanan dan dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya seperti itu. Teruskan semuanya. Lillahi ta'ala. Allahumma hadhihi minka wa ilaika. Nanti dia bulatin ya kalau udah. Ya Allah, hadhihi minka, kurban ini rizki dari wa ilaika, dan untukmu saya berkurban, maka terimalah kurban ini. Kurban disaksikan tonton sekali rambut kita, hidung kita, mata kita semuanya lihat ya. Bulu-bulu duduk mungkin banyak bulunya, mungkin banyak yang nonton ya. Makanya jangan dikerok dulu kalau kena bulu ya, bulu betis mungkin naik ya, jangan dikerok, biarin dulu, dipersaksikan bahwa tahun ini kita berkurban. Gak boleh membuang sesuatu yang apabila diambil kita juga ikut sakit. 2.300. Kalau diambil kita ikut ya, rambut kalau diambil sakit nggak? Sakit. Enggak, jangan dipotong dulu, nanti dipersaksikan kalau kita berkurban. Tapi kalau nggak sakit boleh. Sabar dulu. Seperti lelek itu boleh dibuang. Ya, jangan sampai nggak dibuang 10 hari. Dari tanggal 1 sampai tanggal ya. Baik, susah melihatnya. Ya, kenapa bu nggak dibuang? Mau kurban. Berapa? Upil, 7. upil boleh dibuang. Dah. Ya, Jangan kasihan. ya, liur dibuang. Yang nggak boleh dibuang. 12. Pas ngomong Lebih baru muliakan. Lebih muliakan. Kamu harus Ya, bilang kita sama air liur boleh. Kita kita apanya yang bermanfaat dulu. Yang keluar tadi kita apa yang bermanfaat? Nggak ada apa yang bermanfaat. Omongan aja kadang nggak bermanfaat. Ya, ini karena dikasih mic aja ini. Ya, pulang dari sini juga lupa apa yang saya omongin. Ya kan? bukan ya kan? Apa yang bermanfaat yang keluar dari kita dari atas? Ya dari mata, ada. Apalagi dari telinga, ini. Ya, ada. Dari mulut, punya walet mahal. Saya punya teman itu, ya orang tuanya itu naik haji dari hasil walet sampai dipanggil dengan haji walet. 1000. Ya, ini siapa? Walet gitu ya. Dari mana itu? Pindah loh. Rumahnya dimasukin walet, orangnya pindah. Pentingin walet. Iya kan? Pentingin walet. Aduh ini nih. Ya, bukan walet. Aku benerin dong. Walet. Ya, kalau walet beda lagi. Ya, 1020. walet. Ada walat, ada walet, 1200. ada walet. Kalau walat itu anak. Kalau walet itu orang tua. 1217. Kalau walet, Aduh aneh banget ya, 1217. yang mahal ilernya. Punya kita siapa yang beli iler? Meskipun di ada kunci tangkir, Udah. ya, ada yang berbahaya. Ya, apalagi ya, yang keluar dari kita bagian bawah, punya sapi jadi pungut, punya kambing jadi pungut, iya kan? Punya kita ditaruh di pohon mati semua. 17 dong itu nggak nyanda yuk sama orang. Siapa ya? Coba kalau nggak percaya. Oh, kandungan lezatnya itu macam-macam. Ya, kalau kambing daun-daunan, rumput-rumputan itu yang dimakan. Kalau rumput terus daun terus. Kita Semuanya dimakan. ya, makanya beracun. Ada Ya, yang sedot setiap saat bobot lagi. Udah yang keluar gede. Ya, nggak bisa hancur, terus nggak bisa jadi aku yang tulis yang tadi. ya siapa yang mau beli? Ini juga ada 10 di sini nih. Itu ada Angka. mobil speednya meledak di sini. Bocor atau? Ya, mobil speednya bocor. 226. Mending genteng bocor. Ya, mending mana? Genteng bocor Kan atau ada mobil 226. speed yang bocor? Ada yang enak Aku ya. yang tak- Ini kalau yang keluar dari kita, nggak ada. Ya, nggak ada yang mulia. Makanya manusia jangan Ada gak?
Jangan Ada. sombong. Ada di Ya, jangan sombong. Gak ada yang mulia, gak ada yang bagus yang keluar. Kabar aku ada. Ya, semuanya jelek. Matinya kita. Oh, mending ayam dari fried chicken. Sabar dulu jangan. Iya kan? Iya. Iya. Mana? Jangan disambung. Udah ada 200. Ya, diapain lagi? Mana? Digeprek. Ya kalau gitu siapa yang geprek? Hah? Ini angka 2. Ya, kalau manusia. Ya. Ya, makanya manusia itu namanya bashar. Udah ganti. Bashar itu artinya Ini kulit. disilang mana tadi ini? Ya, dalam bahasa Arab itu artinya bashar itu kulit, artinya manusia. Boleh. Kenapa kok dijadikan kok dinamakan bashar? Stop. Ya kulit. Ya artinya Angka. manusia. Karena Yang manusia disilang itu dulu, lebih belum kelihatan jelas. kulitnya. Dah. Kalau kambing, sapi bukan bashar. Kenapa? Karena kelihatan bulunya. 50. Kulitnya nggak begitu kelihatan enam. kalau kambing. Tapi kalau manusia kelihatan 50. kulitnya. Makanya 36. dinamakan bashar. 36. Basyarun ya kalau 36. basyari. Ya, Rasulullah itu begitu manusia, tapi bukan Mana? manusia. Dicari. Oh, Makanya iya. kita sebagai umat manusia jangan sombong kita. Mati ya udah selesai, tamat. Ya, kita ini ada temannya karena masih ada Masa ruh ada di dalam. 36? Ya, makanya kasih makan. Eh, Yang makan dalam diri kita itu ada 3. 1 badan, ada. 2 ruh, 3 36, akal. 38 cantik. Yang makan. 38 cari. Badan 38. makanannya apa? Ini 83 ya? Naik di depannya. 38 Isi. ya Allah. Kalau Ya, 38. itu makanannya. Ya, sehingga kita bisa kenyang. Bisa berjalan bisa ke sini. Ya, itu makanan badan. Yang kedua yang makan akal. Ya, akal, otak. Otak kita itu kasih makan. Makanannya otak apa? Ilmu. Belajar. Udah. Ya. Berapa? Kenapa? Karena semakin dikasih makan akal kita, otak kita, maka kita semakin Sabar, awas, cerdas nak. sebagai umat manusia. Terus yang ketiga, yang dikasih makan ruh. 30. Ya, apa makanan ruh? Makanan ruh itu ibadah. Karena ruh itu dari Allah, maka makanannya juga apa yang diperintah oleh Allah. Jadi tiga-tiganya makanan itu badan, Jumlahnya akal, dan ruh semuanya ada ketika kita ada di majelis taklim. Semuanya ada di dalam majelis taklim. Ya, ini makanan badan ada kan? Dikasih kebagian semua. Ya, jangan sampai ketutup. Ya, ada yang butuh ntar ditukar sama yang udah. Ya, habis. Ya, tuh. Jadi makanan akal nih. Kajian, ngobrol kita. Semoga ada yang bermanfaat obrolan kita. Yang ketiga makanan ruh merupakan ibadah. Duduknya di majelis taklim itu termasuk ibadah. Jadi ketika kita akan di majelis taklim, tiga-tiganya kita semua makan, membawa ketenangan bagi kita semua. Makanya makanan itu. Halo, kalau kita punya makanan itu asal ada 4 hal pada diri makanan tersebut, maka sempurnalah makanan kita. Sempurna makanan kita. Ya. Kalau ada 4 hal, kita kana arbaun fi tu'ami. Apabila ada makanan itu, ya ada 4 hal dalam makanan tersebut, maka sempurnalah makanan itu. Makanan milik kita. Yang pertama, ya, yang pertama makanan itu diraih dengan cara yang halal. Nggak merampas punya orang, nggak koruptor. Ya, makanan itu diraih dengan cara yang halal. Nah, sempurna. Ya, sempurna kita kalau makanan kita halal, nyaman menikmatinya. Kan ada yang bilang, "Mi, kenapa ya kalau makan daging kurban rasanya nikmat?" Itu di bawah. Saya jawab, gratis. Nikmat loh, gratis. Ya. Kenapa kalau ini Adanya cuma 400. merasa enak daripada beli di pasar? Kocak. Halo, di luar gratis bu, gratis tinggal seperti ya. Tapi di belakang masih ada. Ya kenapa? Karena di dalam kurban itu ada keberkahan. Ya, di dalam kurban itu yang utama ada keberkahan. Kenapa? Disembelih ya untuk mendekatkan diri kepada Allah.
beda. Kalau kita motong kurban bukan pada saat Dzulhijjah tanggal 10 dan hari tasyrik, maka di situ bukan kurban namanya, pemotongan hewan biasa. Tapi kalau di bulan Dzulhijjah dan hari tasyrik, maka itu untuk Idul Kurban sebagai media bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makanya kurban di situ ada keberkahan baginya. Dan makanya nikmat sama kayak kita ketika Ramadan. Udah. Kenapa yang makan bakwan kan begitu? Padahal makan bakwan tiap hari. Tapi ketika bulan Ramadan makan kolak di dalam bulan Ramadan beda dengan di luar bulan. Kenapa? Karena di situ ada keberkahan. Karena di situ ada keberkahan. Makan bersama. Kenapa lebih nikmat dari makan sendiri? Karena di situ ada keberkahan. Barokah itu jangan disepelekan. Ya, makan nikmat-nikmat semua. Ya, tapi sendirian. Nanti kalau Ya, lebih nyaman ketika lebih enak ketika kita makan. Ya, makan sendiri, tempe, oncom, makan garam, sate, rendang. Lebih enak yang mana? berapa? Alhamdulillah. Ya, saya kan sering diajak makan bareng. Umi, back to nature. Bahasa Inggris. Bener nggak? Bener nggak bahasa Inggris? Saya tuh 50 siapa yang ngerti bahasa Inggris itu 2. 1 no smoking. No smoking apa artinya? Home bensin. Hanya Bukan no 58. smoking artinya home bensin. Ya, pom bensin. Ya, home bensin artinya. Karena ada home bensin. Dah. Ya, yang kedua welcome. Mana? Nah, isi itu ya kan? Ya, ayo Mi, kembali ke alam. Ngapain Bu kembali ke alam? Kita kan udah hidup di alam. Sabar. Ya, 15. ini makan nih pakai daun. 15. Pakai daun tuh yang digelap. Ya, tapi lauknya macam-macam. Nomor. Ada daging, ada ayam semua. Tadi ke alam pakai daun begitu. Enggak, saya nggak mau, saya minta piring. Lu saya udah 10 tahun makan kayak begitu di bisa Awalnya masih ada kocak. saya jangan dikerjain kayak begini. Ini kerjaan saya dulu di pesantren 10 tahun. Dari SMA saya bisa jarang makan kayak Ya tadi begini. kan kayak bergabung. Ya, pakai daun begitu. Nomor berapa? Masa udah kaya sekarang punya piring suruh makan lagi begitu? 3018. Tahukah kamu yang makan pakai daun tuh? Saya nggak pengalaman. Kan kalau yang begitu ya nggak pengalaman. Makan pakai daun. Udah saya minta piring, saya minta piring Bu. Lu saya sekarang udah kaya punya piring Bu. Kalau suruh makan pakai daun. Apaan? Iya kan? Ya udah itu Tapi saya pakai daun. Jangan mau adain daun aja makan mereka dengan daun saya. Pakai piring lah. Saya nggak mau udah 10 tahun. Sampai saya jilat-jilat itu daun. Ya, sampai saya jilat begini. Ya, daun itu. Ya, itu semuanya pakai daun begitu tapi sisanya kadang banyak kebuang. Bukan betul Bu. Makanya jangan back to nature segala. Ngapain back to nature? Makanya orang kaya itu kadang sok-sokan Bu. Ada kambing ditonton gitu. Ayo nonton kambing yuk gitu. Kan kalau ada kambing ditonton ya. Iya, orang kaya orang kota kan nonton enggak? Ya, kita kota enggak? Iya, nonton kambing, nonton sapi gitu ditonton. Ya, tuh, saya makan seperti itu. Saya dulu di pesantren loh macam-macam yang dimakan. Yang kayak mie itu, mie yang dimasak kan. Nah, saya diremet, ya, direndam pakai air keran. Air keran Bu, dibuka tutupnya, diremet, direndam pakai air keran, bumbunya dimasukin, diikat pakai karet, ditinggal 2 jam gitu. Ditinggal 2 jam ngaji dari habis maghrib sampai habis isya. Ya, 2 jam ngaji itu ditinggal. Oh ngaji nggak konsen dengan mie. Wah makan enak nanti deh kata saya. Ya, apalagi siang-siang Bu kalau saya kerja kayak begitu. Kalau pas hari libur, ya kami itu makan enak. Pokoknya ngaji itu pengen cepat selesai nggak konsen. Bukan yang masukin kita. Ya, kenapa? Ingat sama mie yang direndam. Setelah mie setelah sampai kamar,
mie dibuka bengkak. Bengkak itu semua mie itu ya, bengkak itu makan ngumpet saya. Makan ngumpet, kalau nggak ngumpet minta semut. Teman berapa orang, ada 15 orang sekarang minta semua sesendok kan habis ya. Saya makan ngumpet ya, alhamdulillah enak bener. Setelah nikah di Cikarang coba diundang bikin, ternyata nggak enak ya. Ternyata nikmatnya makanan itu bukan apa yang dimakan ya, tapi bagaimana kondisi kita ketika makan. Jadi lauk terenak itu apa sih sebenarnya? Lauk terenak itu lapar ya, meskipun lauknya macam-macam bagus-bagus, kalau enggak lapar ya merasa enggak makanan. Makanya makanan itu yang pertama, untuk kesempurnaan makanan kita diraih dengan cara yang halal ya. Terus yang kedua apa? Yang kedua, ketika memakannya menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim ya, disebut nama Allah, makan. Allahumma barik lana ya bima razaqtana wa qina adzabannar. Makan. Ingat kalau selesai alhamdulillahilladzi at'amana, jangan dilupakan itu Bu. Alhamdulillah lauknya enak ya. Hafal nggak alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa jalana. Lebih sering mana dibaca? Barik lana apa alhamdulillah? Kenapa? Begitulah kita. Kadang lupa kita untuk berterima kasih. Padahal itu bentuk terima kasih. Alhamdulillahilladzi at'amana. Hafal kan? Baca meskipun gak nyaring. Ya, udah selesai. Jadi ketika makanan kita ini menyebut nama Allah, maka di situ ya sudah ada ya keistimewaan dari makanan kita. Sempurna makanan kita. Yang pertama diraih dengan cara yang halal. Ya, diusahakan jangan sampai ada yang haram masuk ke dalam tubuh ya Bu ya. Ya, kasihan suami kita jadi angkatan berapa? 65 apa 76 ya, berangkat jam 6 pulang jam 5 kan begitu. Angkatan 65 apa angkatan 76, berangkat jam 7 pulang jam 6. Kasihan, udah mencari dengan cara yang halal, maka nikmati juga dengan cara yang baik ya. Jangan sampai masuk hal-hal yang haram. Kalau ragu tinggalkan. Dak maya ribuka ilama la yuribuka. Tinggalkan apa yang membuat kita ragu, beralih kepada yang tidak kita ragu. Bukan milik kita, nggak usah diambil. Ya, kalau pengen minta kepada orangnya. Kalau nggak dikasih beli. Kalau kita punya rezeki, ya. Kalau nggak dikasih sebenarnya mau beli nggak punya duit, ya tungguin sampai dikasih. Makanya kalau kayak kurban itu, ada yang kurban itu ya dipotong terus diambilin buat panitia, boleh atau enggak? Dipotong sapinya terus ngambil sebagian buat panitia, boleh? Nah, yang diambil buat panitia itu punya siapa? Itu harus kepemilikan harus jelas. Ya, kepemilikannya harus jelas. Punya siapa nanti yang mau dibuat makan panitia. Ya, makanya ada sebuah majelis yang semua dikasih dulu 7 orang, diambilkan dari sapinya dikasih. Nah, dari yang 7 orang itu nanti sumbangan seperempat. Dari 7 orang itu seperempat. Nanti sapi satunya sumbangan lagi seperempat. Ada berapa sapi nanti dimasak lagi. Ikhlasnya seperempat. Ya, kalau ada yang nggak ikhlas, enggak, saya nggak ikhlas ngasih seperempat, langsung lah pisaunya. Beneran nggak ikhlas nih. Beneran nggak ikhlas. Ayo coba.
Nggak ikhlas gitu ya. Udah bareng-bareng kerja yuk ya. Kalau ada yang ikhlas semuanya udah kak, punya saya semuanya ya buat makan panitia itu lebih bagus ya. Punya saya separuh aja buat panitia, silahkan dimasak dinikmati bareng-bareng itu bagus. Itulah ya, berarti bersedekah untuk makannya panitia yang ada. Hanya panitia itu dapatnya hadiah upah, jangan dijadikan upah dari hewan kurban kita, tidak boleh dijadikan upah. Makanya kalau kita mau berkurban itu harus ada ongkos potong plastiknya itu dari yang berkurban ya, plastiknya semuanya jangan diambilkan dari dana saya ya, jangan diambilkan dari dana masjid ya. Dari kurban cuma satu sapi ini harus ditambah sekian ratus. Untuk apa? Untuk plastiknya, untuk ongkos potongnya, untuk makanan panitianya. Beliin panitianya makanan yang bergizi biar kuat potongnya ya, megang sapinya biar kuat ya, biar nggak kabur sapinya, kenceng banget yang. Tapi kalau ada sapi yang kabur seneng ya. Saya tuh di tempat saya pernah ada sapinya kabur, seru ya, tepuk tangan, ayo gitu ya, seru. Bapak-bapaknya lari-lari, ibu-ibunya tepuk tangan. Akhirnya aku tangkap ya, ketangkep ya, sampai lama jadi nonton dari ukuran kan lari ke tiap gang itu sapinya. Oh ya udah, ibu-ibu ikut lari. Ibu-ibu biasa pakai teh. Ya, kayak ibu-ibu nih kan saya tuh main bola nih, gitu. Ayo main bola. Bola ketemu main bola terus-terusan. Nah tuh, jadi yang kedua ketika makan menyebut nama Allah ya. Yang ketiga aktsarul yadaini fi tu'ami, banyaknya tangan yang ikut mengambil makanan tersebut, berarti banyak yang menikmati barokah makanan ya. Dipersilahkan kalau ada orang dengan diumpetin ya, kecuali khusus buat suami ya. Suami kalau nggak ada ini nggak enak makannya, kurang nyaman. Ketika kita mau berbagi, banyak yang menikmati apa yang kita bikin, maka semakin sempurnalah makanan kita. Biasa berbagi, biasakan berbagi, makan bareng-bareng ya. Makanya saya di lingkungan itu kalau ada orang makan-makan bareng-bareng di gang-gang itu kan banyak ya gelar itu saya senang, meskipun saya nggak dikasih, nggak ditawarin, numpang lewat ya itu alhamdulillah gitu ya. Tapi banyak yang kalau saya lewat itu, oh ibu-ibu nggak pakai jilbab sih, itu ada saya, iya ada Umi ya, bisa begitu kan, bisa kelihatan rambutnya. Ada Umi, maaf ya Mi, loh kok minta maaf sama saya ya, bukan sama saya. Kita kadang lebih takut kepada manusia ya. Kita keluar kadang nggak pakai jilbabnya, nyantai-nyantai aja ya, tapi naik motor nggak pakai helm, ada polisi, balik lagi nggak? Balik lagi. Jadi lebih takut siapa? Kepada manusia ya, karena yang kelihatan ya, karena Allah Maha Pengampun. Sama kayak teman saya itu sholat subuh kesiangan di pesantren. Sholat subuh kesiangan. Enggak, sebelum sholat subuh belum, saya tidur, nggak dibangunin, tidur di belakang lemari ya, nggak dibangunin. Akhirnya sholat subuh udah kesiangan, sholat saya di sebelahnya mau sholat Tuhan, sholat dia ya kan pakai kunut biasanya ya. Terus sholat rakaat kedua nggak pakai kunut ya, nggak pakai kunut. Saya boleh begitu, selesai saya ingetin, kok nggak pakai kunut, lewat pengurus tadi. Kalau saya pakai kunut kan kelihatan kalau sholat subuh. Oh enggak, udah matahari udah tinggi ya. Kalau saya pakai kunut kan kelihatan, kalau nggak pakai kunut kan dikira
santri itu melanggar syariat seperti itu cepat istighfar ketika kalau santri itu. Makanya saya pesantren itu sekarang udah ya dikotori oleh oknum-oknum yang nggak bener itu, miris ya miris, sampai ada yang hamil, sampai ada pelecehan. Saya alhamdulillah saya bersaudara di pesantren semua, anak saya di pesantren semua, alhamdulillah aman. Ya, saya di pesantren itu apalagi sampai menerima pelecehan, ditaksir aja enggak loh. Nah, ada yang naksir saya aja enggak gitu. Padahal saya nggak jelek-jelek amat. Ya kenapa? Karena tujuannya semuanya pada ilmu, pada keimanan. Makanya saya sekarang itu pesantren dikotori dengan kejadian-kejadian seperti itu, miris, ngenes. Ya padahal saya ketika di pesantren 24 jam gitu. 24 jam. Ada orang yang berzikir, santri itu satunya tidur, yang lain bangun, tidur, lain bangun terus. Bahkan saya itu pernah waktu SMP, waktu MTS itu saya ya kelas 2 kayaknya. Ya kelas 2. Itu roboh loh. Pesantren tempat saya itu roboh. Kayak di peristiwa di Sidoarjo. Itu saya pernah ngalamin seperti itu. Ya robohnya langsung begitu. Ya, tapi nggak ada apa, aman-aman aja. Karena memang pada saat itu media ya nggak begitu, nggak ada kan. Ya adanya masih apa, nggak ada HP. Ya adanya telepon yang kalau bunyi kita lari. Ya itu. Jadi saya mengalami itu roboh seperti itu pesantren itu. Ya memang begitu pesantren. Dana terbatas. Ya sedangkan santri terus-terusan datang untuk menuntut ilmu. Ya kiai ya terjaga dalam keikhlasan. Bagaimana lagi ya. Alhamdulillah selesai dengan baik. Kenapa? Karena dia gurunya baik untuk mengajar dengan ilmu dan keimanan, santrinya juga baik, orang tuanya pun juga ikhlas menyekolahkan anaknya tanpa mengeluh. Makanya kita kalau mau memasukkan anak ke dunia pendidikan itu jangan mengeluh, Bu. Ya, kemahalan sobat. Dimasukin ke SDIT, ya mahal. Kamu tahu SDIT apa? Apa SDIT, Bu? Sekolah dasar Islam termahal. Sekolah dasar Islam. Lihat kalau memang ada dana seperti itu ya harus. Kalau nggak mau pengeluaran seperti itu ya nggak usah di SDIT. Ya di yang lainnya aja, yang bayarnya lebih kecil. Ya jadi ngeluhnya orang tua khawatir menghambat ya kepada anak untuk mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Ya, makanya anak dimasukkan ke dalam dunia pendidikan, mau gurunya seperti apapun ya udah nggak usah dipermasalahkan. Jangan ngerasain guru, nggak boleh. Ya, halo, ya guru anak ngerasain bima gitu ya. Jadi begini merangkum dulu. Ya, ini jangan ya jangan. Yuk kembali lagi ya tema kita. Yang pertama apa tadi? Diraih dengan cara yang yang kedua makan menyebut nama Allah. Yang ketiga banyak yang menikmati makanan kita. Yang keempat membaca hamdalah ketika selesai makan. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Empat-empatnya ada dalam makanan kita, dalam rezeki kita. Insya Allah rezeki kita barokah, sempurna makanan kita. Ya, sempurna makanan kita. Biar kalau di rumah kan nggak ada orang yang minta, keluarga. Ya, keluarga. Masa istri ngumpetin makanan dari suami? Ya, ini masak umpama diumpetin, nanti setelah bapaknya udah makan dikeluarin, kan nggak mungkin. Ya, maka makan sekeluarga itu merupakan keberkahan, kebaikan. Ya, pada saat kita menyediakan makanan tersebut, ada empat-empatnya. Makanya alhamdulillah sebagai bentuk zikir. Ya, zikir karena syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Makanya kenapa Allah berfirman di dalam Al-Quran, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kenapa zikir yang bisa menenangkan hati? Kenapa bukan sholat? Ya, kenapa bukan zakat? Kenapa bukan haji, umroh? Ya, kenapa bukan puasa yang bisa menenangkan hati? Kenapa ala bidzikrillah tatmainnul qulub? Kenapa hanya zikir yang menjadikan hati kita tenang? Ya, kenapa bukan sholat? Karena kalau sholat itu butuh upaya, butuh gerak kita untuk sholat. Puasa juga butuh gerak. Ilmu ngaji juga butuh mikir. Jadi kita kalau mau ngaji, mau bikin tenang dengan ngaji, iya enggak? Kenapa? Karena ngaji masih butuh mikir. Kenapa kok zikir yang bisa menenangkan hati? Karena zikir itu bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa upaya. Kita bisa melakukan detik ini juga bisa kita melaksanakan zikir. Ya, makanya kita kalau ada orang yang galau, ya udah bikin zikir aja, zikir, astagfirullahaladzim, kan langsung begitu. Ya, Bu, zikir Bu, lupa saya taruh di mana ya zikir saya. Ya, lupa mau zikir apa? Karena zikir itu tanpa ada usaha. Kita ini ada keterikatan dengan masa. Kita ini ada keterikatan dengan masa lalu dan masa yang akan datang. Ya, masa lalu ya bikin kita ngelamun, mikirin masa yang kemarin. Masa depan membuat kadang kita cemas. Kalau tidak dilalui dengan zikir kita kepada Allah, kita tidak akan tenang. Makanya tenangnya kita sekarang dalam menjalani kehidupan karena di dalam diri kita ada zikir. Zikir bisa zikir dengan lisan, zikir dengan hati, zikir dengan amal perbuatan kita. Makanya ketika kita mendapatkan rezeki, ya Bu, dapat sesuatu, dapat arisan, ini ada uang, ada rezeki, alhamdulillah, langsung zikir. Itu yang membuat kita tenang. Di dalam majelis taklim tadi udah berapa zikir sampai baca rutibul haddad itu kan tadi. Ya, kita mendoakan, berapa ulama yang didoakan tadi? Ya, berapa orang yang melaksanakan ibadah haji yang didoakan? Yang melaksanakan ibadah umroh, sampai doa kita ke orang yang sedang melaksanakannya, doa orang yang dalam melaksanakan ibadah haji itu juga sampai kepada diri kita. Makanya di dalam tuntunan para ulama-ulama kita dalam kumpulan doa pasti di situ menyertakan minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Di situ di Rotibul Hajjat ketika disebut al-hujjaj wal umar, semua jemaah haji, tidak hanya Indonesia aja. Yang wal umar dan orang-orang yang umroh, tidak hanya di Indonesia aja, tidak hanya di BCL aja, tapi semua orang yang melaksanakan haji kita doakan di dalamnya. Dan doa orang yang melaksanakan haji ketika minal muslimin wal muslimat kita juga ikut di dalamnya. Oh, manfaat dari majelis taklim. Bu, halo. Kalau di rumah sendirian baca rotib enggak? Ya, enggak pernah baca rotibul haddad sendirian di rumah? Baca. Ya, kalau bareng-bareng aja bacanya. Rotib itu zikir harian, sama kayak waridatul maksirot. Kalau kita istighosah, ya, kalau ada keinginan aja. Ya, kalau ada keinginan baru baca istighosah. Kata malaikat, ketawa. Kata istighosah gini. Ya, kenapa? Karena nggak dijadikan amalan harian. Padahal bagusnya amalan harian. Rotibul haddad ada setiap hari. Sesempatnya kita, sempat siang ya siang. Ya, jadi saya sempatnya pagi baca. Oh, saya baca al-masurat nih. Iya, silahkan, terserah dibaca. Yang penting kita punya amalan-amalan khusus yang kita rutinkan setiap harinya untuk dibaca. Halo? Ya. Iya begitu, gitu loh ya. Jangan hanya bareng-bareng aja baca Yasin kalau nggak bareng-bareng. Ya, baca Yusuf kalau ada orang hamil. Ya, surat Maryam. Makanya saya kalau suruh baca surat Yusuf ya kan. Ini baca surat Yusuf enak aja. Siapa yang menghamili? Ya, siapa yang menghamili, siapa yang hamil? Ya nggak mau.
Yang menghamili siapa? Saya suruh baca surat Yusuf. Itu yang menghamili yang baca gitu. Ya, karena kenapa tabarukan di Al-Quran semuanya. Ketika kita bersama-sama baca surah Yasin setiap hari. Ya kalau udah terbiasa baca surah Yasin, itu nggak sampai 10 menit. Kan udah ada hafal kan? Halo? Ya. Yasin langsung guru jono. Ya, Yasin, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, ya, terus apalagi Al-Mulk, ya. Kalau baca surat ada undangan tuh, baca surat Ar-Rahman, baca surat Al-Mulk, seneng kan kita. Alhamdulillah berarti entah nggak baca. Iya Pak ya? Siapa yang begitu? Makanya saya berarti. Nah, makanya kalau ada undangan berapa itu beda-beda lah. Dengan Al-Mulk dulu, ya, dengan Ar-Rahman dulu, ya. Saya di lingkungan itu tuh kalau ada acara hajatan, khitan, baca surah Luqman, baca surah Luqman, ya, mengaji juga. Nggak apa-apa. Jadi kalau ada manusia nggak ngaji, berarti kalah sama kucing. Bukan saya ngomong, itu. Saya cuma mancing. Ya itu ada 4. Ya, jadi yang pertama diraih dengan cara yang halal. Yang kedua, menyebut nama Allah ketika memakannya. Jangan lupa Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kan pernah saya sampaikan antara basmalah dengan alhamdulillah. Kalau alhamdulillah ada berapa huruf? Ada 8 huruf. Kenapa ada 8 huruf? Karena sama dengan jumlah surga, jumlah pintu surga. Jumlah pintu surga itu ada 8. Barang siapa yang terbiasa dengan membaca alhamdulillah apapun keadaannya, maka Allah persilahkan masuk surga lewat pintu mana saja. Gampang kan masuk surga, Bu? Halo? Gampang enggak? Gampang. Yang penting alhamdulillah. Ala kulli hal. Ya, pulang dari sini sandal hilang. Ya, kayaknya calon-calon surga semua. Ya, coba saya tes. Pulang dari sini dapat kabar motor hilang. Udah berubah? Hah? Udah berubah? Alhamdulillahnya mana? Itu motor hilang ketika nggak saya naikin. Coba kalau motor hilang saat saya naikin, Hilang sama orangnya. kan saya juga hilang. Ya, kalau hilang ketika kita naik motor, itu motor, berarti kan kita juga hilang. Ya, alhamdulillah. Jadi ada celah bagi kita untuk selalu bersyukur. Ayo, tak memenuhi syarat masuk surga lewat pintu mana saja. Halo, ayo kita berlatih untuk selalu mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ya ala kulli hal itu bukan hanya sebuah ungkapan, bukan sebuah bacaan, tapi sebuah amalan. Alhamdulillah segala puji bagi Allah ala kulli halin, apapun keadaan gitu. Betul, dibaca aja alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli hal. Ya, itu merupakan sebuah perintah alhamdulillah ala kulli hal, amalkan dalam kehidupan kita. Nah, itu alhamdulillah. Ada 8 huruf. Basmalah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dalam Kifayatul Atqiyah pernah juga saya ceritakan, ya, bagaimana basmalah itu ketika Rasulullah Mi'raj, ya, diperlihatkan oleh Allah pada saat itu aliran sungai air, aliran sungai susu, aliran sungai khamr, dan aliran sungai madu. Ada madu nanti di surga. Iya, enggak lengket kalau madu. Kalau ada enggak lengket. Susu enggak lengket. Susu dunia lengket. Ya,
Ya, kalau nggak lengket ya bikin lengket. Ya. Susu madu dunia lengket. Tapi nanti di akhirat nggak ada yang lengket, semuanya nyaman. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, ini hilirnya di mana sungai? Ya, 4 sungai ini hilirnya di mana? Dijawab sama malaikat Jibril, ini hilirnya ke Telaga Kautsar. Wow. Telaga Kautsar. Dia umurnya tahu dia. Maunya pasti. Ya heran. Ya. Iya, saya pernah bikin itu tahu isi. Iya, saya pernah bikin tahu isi. Kok isinya keluar semua? Bikin tahu isi, isinya keluar semua. Tapi saya lihat, wah itu bukan tahu isi, tahu goodbye. Tahu goodbye. Akhirnya tanya di grup saya. Di grup saya punya komunitas grup majelis tadi. Bu, bagaimana ya bikin tahu isi agar isinya nggak keluar? Pada ketawa semua. Rombeng nggak usah bikin tahu isi. Apa? Besoknya gantung di pagar. Tahu isi makan. Berarti nggak bisa nanya. Nggak bisa nanya. Maksudnya. Padahal pengen bikin gitu, pengen kelihatan kreatif di depan suami. Ternyata nggak jadi. Ya. Nah, Rasulullah itu nanya, ini hilirnya di mana? Di Telaga Kautsar. Karena barang siapa yang minum dari Telaga Kautsar, maka dia tidak akan pernah merasakan haus selamanya. Kan? Ya, sama Rasulullah ditanya sama malaikat Jibril. Rasulullah nanya kepada malaikat Jibril, terus hulunya sungai ini di mana? Kalau kamu ingin tahu hulunya sungai, berdoalah, karena saya juga nggak tahu. Berdoa Rasulullah kepada Allah, di mana hulunya sungai ini? Ternyata dijawab oleh Allah, ya, didatangkan malaikat, dibawa Rasulullah ke tempatnya di, ya, waktu saat Mi'raj itu ada sebuah kubah yang terbuat dari intan berlian dan di pintunya dalam keadaan digembok. Masuk kalau ingin tahu hulunya sungai. Bagaimana saya masuk? Saya nggak punya gemboknya. Kata malaikat, gemboknya, kuncinya bacaan basmalah. Baca Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim, terbuka. Kita nggak usah nyoba ya. Ya, kita nggak usah nyoba. Jadi kita kalau nanti ada pintu yang terkunci, jangan Bismillah. Nggak mungkin, ya, nggak mungkin dibuka. Ya, beda kalau kita. Sama kayak teman saya. Ya, teman saya itu punya tetangga kesurupan. Dia mencoba untuk rupiah sendiri, nggak biasa ngerupiah. Ya, ngerupiah baca ayat kursi, tambah ngamuk. Ya, kesurupan itu tambah ngamuk, nggak mempan. Akhirnya nanya ke saya, kok tambah ngamuk ya? Kenapa? Saya bacain ayat kursi, Fatihah. Padahal ketika saya melihat orang ngerupiah itu, ya, bacaannya sama. Ya Allah. Ya, itu butuh riyadhah, itu butuh latihan. Ya, jangan ujuk-ujuk kita bacain ayat kursi nggak mempan. Bahkan dilempar pakai kursi kita sama yang ya, nggak mempan. Kenapa? Karena butuh latihan. Ada gurunya khusus yang nggak bisa ngeruqyah. Oh begitu ya. Makanya saya bacain ayat kursi nggak mempan. Ya, habis baca ayat kursi ngerupi. Ya, habis baca ayat kursi makan, ya nggak mempan. Kalau kita pakai guru, ya, kalau kita pakai mursyid terbimbing, kayak kita baca la ilaha illallah. Kalau kita punya mursyid, masuk ke dada, masuk ke hati, detak jantung semuanya isi dikir. Ya, kalau kita nggak pakai mursyid, coba kita geleng-geleng, nggak tahu geleng-geleng apa gitu. Yang penting orang geleng ikut geleng. Tapi kalau yang pakai mursyid luar biasa, ya, dahsyat itu yang namanya zikir. Lalu Rasulullah itu diperlihatkan itu hulu, ya, hulunya sungai. Dari bismi, huruf mim keluar air, ya,
ngalir akhirnya ke kausa. Bismillahi, huruf H kan ada bolongnya juga, keluar ya air susu, ya keluar susu di situ. Ar-Rahman dari mim pada lafaz Ar-Rahman itu keluar khamar. Nah, dari Ar-Rahim keluar madu. Jadi empat-empatnya sungai tersebut ya semua hilirnya keluar dari lafaz Bismillahirrahmanirrahim yang huruf-hurufnya ada lubangnya. Mim, ha, mim dan mim dalam lafaz Ar-Rahim. Itulah kehendak Allah. Ya, dan kata ulama di dalam kitab At-Tiyah tersebut, barang siapa yang membiasakan membaca basmalah setiap memulai suatu perbuatan yang baik, maka akan menikmati 4 aliran sungai yang baik-baik. Ya, kalau nggak baik jangan diawali dengan basmalah. Mau berantem, baca basmalah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Mau marah sama anak, kita baca basmalah, nggak boleh. Sesuatu yang makruh jangan ya mengurumpi kita. Ya, kita awali dengan basmalah. Kau rampok, kau merampok. Yuk sebelum kita merampok, ya kita baca basmalah agar perampokan kita pada malam hari ini berhasil. Ya, dalam keadaan baik. Allah berkahi, Allah ridhoi. Ya, makanya ada di media itu ada selebritis makan daging babinya. Makan daging babi diawali dengan basmalah. Apa boleh? Ya, baca basmalah itu ada wajib, ada mubah, ada makruh, ada haram. Baca basmalah bukan boleh semua. Wajib pada saat apa kita wajib baca basmalah? Sholat, baca Fatihah. Wajib, ya. Makruh pada saat kita mau melaksanakan sesuatu yang dimakruhkan. Ya, makan jengkol. Makruh enggak? Baca basmalah enggak kalau makan? Mau makan yang lain. Oh iya, niat makan nasi ya, jengkolnya ikut gitu. Ya, niatnya makan nasi, jengkol ikut, jangan niat makan jengkol, makruh baca basmalah. Ya, terus yang ketiga apa? Haram. Ya, melakukan sesuatu yang haram. Ya, itu baca basmalah nggak boleh. Terus yang keempat mubah. Ya, mubah pekerjaan yang baik. Ibu pindah meja mau dipindah ke sana. Nah, ibu angkat baca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Itu boleh. Kenapa? Baca bismillah boleh, nggak baca bismillah boleh. Ya, tapi baca basmalah itu lebih baik karena perbuatan mubah. Kalau ada basmalahnya berarti ada nilai pahalanya kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, sama-sama kita berdoa. Kita akhiri ya taklim kita pada malam hari ini. Semoga apa yang menjadi amal yang kita datang sebagai amal soleh sisi Allah Subhanahu wa taala. La hadiya wal dunya min solihat bulan maqdamana ummahat fi hadzal majlis ta'lim at-thayyibah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi umurina wa barik lana fi amrina wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi awladina wa barik lana fi rizqina. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih semua kepada panitia Pemudarakan. Terima kasih semuanya untuk saling berthayyibah dan selamat berkurban. Semoga pengorbanan kali ini menjadi pengorbanan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurban sapi, kurban kambing, kurban ayam, kurban rasa, semoga semuanya ada nilainya